Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwais Al-Korni. Saya dari PIPS kelas D. NIM saya 19130007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ide dan ideologi politik. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah salah satu konsep paling kontroversial yang dihadapi dalam politik analisis. Meskipun istilah tersebut sekarang cenderung digunakan dalam arti netral untuk merujuk pada pengembangan filosofi sosial yang di masa lalu sangat negatif atau konotasi merendahkan. Selama karirnya yang terkadang berliku-liku, konsep ideologi umumnya digunakan sebagai senjata politik untuk mengutuk atau mengkritik kredo atau doktrin saingan. Yang pertama, sejarah ideologi. Istilah ideologi diciptakan pada tahun 1796 oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy yang hidup pada tahun 1754 sampai 1836. Dia menggunakannya untuk merujuk pada ilmu gagasan baru yang bertujuan untuk mengungkap asal mula pemikiran dan gagasan sadar. Harapan de Tracy adalah bahwa ideologi pada akhirnya akan menikmati status yang sama seperti ilmu zoologi dan biologi. Yang kedua, menurut Marxisme, ciri khas ideologi dalam pengertian Marxis adalah bahwa ia salah, ia membingungkan kelas-kelas bawah dengan menyembunyikan dari mereka kontradiksi-kontradiksi yang menjadi dasar semua masyarakat kelas. Seperti yang dikatakan oleh Oxford dalam aktivitas politik, manusia berlayar tanpa batas dan laut tanpa dasar. Dari perspektif ini, ideologi dilihat sebagai sistem abstrak pikir, yaitu sebagai kumpulan ide yang mendistorsi realitas politik karena klaimnya untuk menjelaskan apa yang terus terang tidak bisa dimengerti. Inilah mengapa kaum konservatif menolak anggapan bahwa mereka menganut ideologi, lebih memilih konservatisme sebagai disposisi atau sikap pikiran dalam menempatkan keyakinan mereka pada pragmatisme, tradisi, dan sejarah. Definisi inklusif dari ideologi. Definisi inklusif itu salah satu definisi yang dibahas dalam ideologi. Salah satunya berlaku untuk semua tradisi politik, karena itu harus netral, itu harus menolak gagasan bahwa ideologi itu baik atau buruk, benar atau salah, atau membebaskan atau menindas. Namun banyak perdebatan tentang ideologi sejak pertengahan abad ke-20 telah berfokus pada prediksi kehancurannya atau setidaknya relevansinya yang memudar. Ini kemudian dikenal sebagai akhir ideologi yang dimulai pada tahun 1950-an, dirangsang oleh runtuhnya fasisme pada akhir Perang Dunia Kedua dan penurunan tersebut komunisme di barat semakin maju. Kemudian ada tradisi ideologi klasik. Apa sih tradisi ideologi klasik itu? Ideologi politik muncul dari transisi dari feodalisme ke kapitalisme industri. Dalam istilah sederhana, ideologi paling awal atau bisa dikatakan klasik yaitu meliputi liberalisme, konservatisme, dan sosialisme. Dikembangkan sebagai upaya kontras untuk membentuk kemunculan masyarakat industri. Artinya, tema sentral dalam debat ideologis dan argumen selama periode ini dan seterusnya adalah pertempuran antara dua saingan filosofi ekonomi dan kapitalisme sosialisme. Yang pertama dari tradisi ideologi klasik adalah liberalisme. Liberalisme pada dasarnya adalah ideologi negara industri barat dan terkadang digambarkan sebagai meta-ideologi yang mampu merangkul banyak saingan nilai-nilai dan keyakinan. Meskipun liberalisme tidak muncul sebagai politik yang berkembang sampai awal abad ke-19, teori dan prinsip liberal yang khas telah dikembangkan secara bertahap selama 300 tahun sebelumnya. Liberalisme awal mencerminkan aspirasi kelas menengah industri yang sedang naik daun, dan liberalisme dan kapitalisme telah terkait erat sejak dalam bentuk paling awal. Liberalisme adalah sebuah doktrin politik. Yang kedua adalah liberalisme klasik. Tema sentral liberalisme klasik adalah komitmen pada bentuk ekstrim individualisme. Manusia dipandang sebagai makhluk yang egois
dan sangat mengandalkan diri sendiri. Cita-cita liberal klasik adalah pembentukan minimal negara dengan peran yang terbatas pada perlindungan warga negara dari perambahan sesama warga negara. Kemudian ada liberalisme modern. Liberalisme modern didirikan oleh sikap yang lebih simpatik terhadap negara intervensi. Memang di AS istilah liberal selalu diartikan sebagai dukungan untuk pemerintah besar daripada pemerintah minimal. Namun demikian, dukungan kaum liberal modern untuk penyediaan kolektif dan intervensi pemerintah selalu bersyarat. Perhatian mereka adalah dengan penderitaan yang lemah dan rentan, mereka yang secara harfiah tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk membesarkan individu ke titik di mana mereka mampu untuk mengambil tanggung jawab atas keadaan mereka sendiri dan membuatnya sendiri pilihan moral. Kemudian ada konservatisme. Ide dan doktrin konservatif pertama kali muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka muncul sebagai reaksi terhadap laju pertumbuhan perubahan ekonomi dan politik, yang dalam banyak hal dilambangkan dengan revolusi Perancis. Dalam pengertian ini, konservatisme kembali ke zaman kuno rezim, dalam upaya untuk melawan tekanan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan liberalisme, sosialisme, dan nasionalisme. Pertahanan konservatisme sendiri semakin berdiri memerangi tahanan sosial tradisional. Namun sejak awal perpecahan terjadi, pemikiran konservatif terlihat jelas. Di benua Eropa, bentuk konservatisme muncul yang dicirikan oleh karya pemikir seperti Joseph de Maistre. Konservatisme ini sangat otokratis dan reaksioner, menolak mentah-mentah ide reformasi. Bagaimanapun, bentuk konservatisme yang lebih berhati-hati, lebih fleksibel, dan pada akhirnya lebih berhasil dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat, yang dicirikan oleh keyakinan Edmund Burke pada perubahan untuk melestarikan. Sikap ini memungkinkan kaum konservatif di abad ke-19 untuk merangkul penyebab reformasi sosial di bawah paternalistik spanduk One Nation. Titik tertinggi dari tradisi ini di Inggris muncul tahun 1950-an ketika Partai Konservatif menerima penyelesaian pasca perang dan mendukung versi demokrasi sosial Keynesnya sendiri. Namun, ide seperti itu semakin mendapat tekanan dari tahun 1970-an sebagai akibat dari munculnya hak baru. Kemudian ada konservatisme paternalistik. Untaian paternalistik dalam pemikiran konservatif sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip seperti organisme, organikisme, dan hierarki. Kemudian ada neoliberalisme. Neoliberalisme adalah versi terbaru dari ekonomi politik klasik yang dikembangkan. Pilar sentral neoliberalisme adalah pasar dan individu. Tujuan utama neoliberal adalah memutar kembali batas-batas negara dalam keyakinan bahwa kapitalisme pasar yang tidak diatur akan menghasilkan efisiensi, pertumbuhan, dan kemakmuran yang meluas. Selanjutnya ada neokonservatisme. Neokonservatisme menegaskan kembali prinsip-prinsip sosial konservatif pada abad ke-19. Di atas segalanya, kelompok kanan baru yang konservatif ingin memulihkan otoritas dan kembali ke nilai tradisional, terutama yang terkait dengan keluarga, agama, dan bangsa. Otoritas dipandang sebagai jaminan stabilitas sosial atas dasar yang dihasilkannya, disiplin dan rasa hormat, sementara nilai-nilai dan budaya yang sama diyakini menghasilkan kohesi sosial dan memungkinkan keberadaan yang beradab. Kemudian ada sosialisme. Sosialisme tidak terbentuk sebagai kredo politik sampai awal abad ke-19. Ini berkembang sebagai reaksi terhadap kemunculan industri kapitalisme. Dalam bentuk paling awal, sosialisme cenderung memiliki fundamentalis karakter utopis dan revolusioner. Tujuannya adalah untuk menghapus ekonomi kapitalis berdasarkan pertukaran pasar dan menggantinya dengan sosialis yang secara kualitatif berbeda dengan masyarakat. Biasanya dibangun di atas prinsip kepemilikan bersama. Kemudian yang terkenal ada Marxisme.
Sebagai sistem teoritis, Marxisme merupakan alternatif utama dari rasionalisme liberal yang telah mendominasi budaya Barat dan penyelidikan intelektual di zaman modern. Sebagai kekuatan politik dalam bentuk internasional gerakan komunis, Marxisme juga telah dilihat sebagai musuh utama kapitalisme Barat, setidaknya dalam periode tahun 1917 sampai 1991. Fenomena komunisme abad ke-20 yang masuk merevisi prinsip klasik. Jadi runtuhnya komunisme pada akhir abad ke-20 tidak menunjukkan kematian Marxisme sebagai ideologi politik. Kemudian ada Marxisme klasik. Inti dari Marxisme klasik ini adalah filsafat sejarah yang digambarkan Engels sebagai konsepsi materialis tentang sejarah atau sejarah materialisme. Ini menyoroti pentingnya kehidupan ekonomi dan kondisi di mana orang menghasilkan dan mereproduksi alat penghidupan mereka. Lanjutannya adalah ada komunisme ortodok. Dalam membentuk kembali masyarakat Soviet, Stalin menciptakan model komunisme ortodok diikuti pada periode pasca 1945 oleh negara-negara seperti Cina, Korea Utara, Kuba, dan di seluruh Eropa Timur. Meskipun ciri-ciri komunisme ortodok yang lebih brutal tidak bertahan karena kematian Stalin pada tahun 1953. Prinsip inti dari Partai Leninis dan Stalinisme ekonomi negara dengan keras kepala menolak tekanan untuk reformasi. Kemudian ada neo-Marxisme. Bentuk Marxisme yang lebih kompleks dan halus berkembang di Eropa Barat. Neo-Marxisme cenderung terpengaruh oleh ide-ide Hegelian dengan tekanan pada manusia sang pencipta yang ditemukan di awal tulisan Marx. Kemudian ada sosial demokrasi. Sosial demokrasi berarti keseimbangan antara pasar dan negara, keseimbangan antara individu dan komunitas. Ciri utama pemikiran sosial demokrat modern adalah perhatian yang tertindas dalam masyarakat yang lemah dan rentan. Kemudian ada New Social Demokrasi. Sosial demokrasi baru, kadang disebut neo-revisionisme atau cara ketiga, adalah istilah yang merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Sosial Demokrasi di negara mulai dari Jerman, Italia, dan Belanda hingga Inggris dan Selandia Baru untuk mendamaikan demokrasi sosial gaya lama dengan setidaknya aspek neoliberalisme yang menarik secara elektoral. Politis neo-revisionis biasanya mendukung reformasi kesejahteraan. Ada juga tradisi ideologis lainnya. Yang paling terkenal adalah fasisme. Tokoh-tokoh fasisme seperti gambar di atas adalah Adolf Hitler dari Jerman dan Mussolini dari Italia. Fasisme muncul pada awal abad 20. Dua perwujudan utama fasisme adalah kediktatoran fasis Mussolini di Italia pada tahun 1922 sampai 1943 seperti gambar di bawah tulisan, dan kediktatoran Nazi Hitler di Jerman pada tahun 1933 sampai 1945. Cita-cita fasisme adalah yang baru manusia pahlawan, dimotivasi oleh tugas, kehormatan, dan pengorbanan diri, siap untuk mengabdi. Dalam banyak hal, fasisme merupakan pemberontakan melawan gagasan dan nilai-nilai yang telah mendominasi pemikiran politik Barat sejak Revolusi Perancis. Fasisme Italia pada dasarnya, namun tidak semua fasisme berpikiran sama. Fasisme Italia pada dasarnya adalah sebuah bentuk ekstrim dari statisme yang didasarkan pada rasa hormat yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan kesetiaan mutlak terhadap negara totaliter. Sosialisme nasional Jerman atau Nazisme sebaliknya, sebagian besar dibangun atas dasar rasialisme. Dua teori intinya adalah Aryanisme dan antisemitisme yang menggambarkan orang Yahudi sebagai orang jahat dan ditunjukkan untuk dan
puncaknya pada pemberantasan mereka yang bisa dikenal sebagai Holocaust. Kemudian tradisi ideologi lainnya ada anarkisme dan feminisme. Tema sentral dalam anarkisme adalah kepercayaan yang politis otoritas dalam segala bentuknya, dan terutama dalam bentuk negara. Anarkisme dengan demikian dapat dianggap sebagai titik persimpangan antara liberalisme dan sosialisme. Feminisme. Tujuan feminisme adalah keinginan bersama untuk meningkatkan melalui cara apapun peran sosial perempuan. Tema yang mendasari feminisme karena itu. Pertama, masyarakat itu bercirikan seksual atau gender ketidaksetaraan, dan kedua bahwa struktur kekuasaan laki-laki ini dapat seharusnya dibalik. Lalu ada yang namanya politik hijau. Meskipun politik hijau atau ekologisme biasanya dipandang sebagai ideologi baru yang terkait dengan kemunculan gerakan lingkungan sejak akhir abad ke-20, akarnya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19, pemberontakan melawan industrialisasi. Oleh karena itu, politik hijau mencerminkan perhatian tentang kerusakan yang terjadi pada alam dengan meningkatnya laju pembangunan ekonomi. Dia berburuk lagi sejak paruh kedua abad ke-20 oleh munculnya teknologi nuklir, hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, dan sebagainya. Dan juga kecemasan tentang penurunan kualitas eksistensi manusia, pada akhirnya kelangsungan hidup spesies manusia. Nah, karena itu maka timbullah politik hijau. Kemudian kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme dapat dipandang sebagai ekspresi ideologi globalisasi. Kosmopolitanisme terdiri dari A. Kosmopolitanisme modern, liberal, sosialis, dan budaya. Kosmopolitanisme modern cenderung memiliki karakter moral atau budaya. Yang kedua, kosmopolitanisme liberal diekspresikan dalam dua cara. Yang pertama adalah upaya untuk menguniversalkan hak sipil dan politik. Dan yang kedua, dari kosmopolitanisme liberal berasal dari liberalisme ekonomi dan memberikan tekanan khusus pada upaya untuk melakukan menguniversalkan masyarakat pasar. Yang ketiga ada kosmopolitanisme sosialis, berakar pada keyakinan Marxis bahwa solidaritas kelas proletar memiliki karakter transaksional yang diekspresikan secara grafis dalam kata-kata terakhir yang terkenal dari Manifesto Komunis. Yang keempat adalah kosmopolitanisme budaya, yang mana menyoroti sejauh mana nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat telah dikonfigurasi ulang sebagai hasil dari keterkaitan global yang semakin intensif. Lanjutannya adalah ada tren ideologis non-barat, sebuah ideologis yang tidak mengacu pada negara barat, seperti nasionalisme Arab, sosialisme Afrika, atau Cina. Oleh karena itu, komunisme yang diterapkan Cina berarti upaya untuk menerapkan ide-ide barat dalam konteks non-barat, meskipun kadang-kadang doktrin barat juga tercatat dengan nilai-nilai dan gagasan asli. Kemudian ada pasca kolonialisme. Ciri khas pasca kolonialisme adalah berusaha memberi yang non-barat dunia suara politik yang khas terpisah dari usus universalis, pretensi liberalisme dan sosialisme. Kemudian ada fundamentalisme agama, gagasan bahwa keyakinan yang kuat dan militan bahwa keyakinan Islam merupakan prinsip utama kehidupan sosial dan politik yang pertama kali muncul dalam tulisan para pemikir seperti Sayyid Qutb dan melalui aktivitas Ikhwanul Muslimin. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Islam politik menjadi terkenal oleh revolusi Iran tahun 1979 yang menyebabkan berdirinya negara Islam pertama di dunia di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Ini kemudian menyebar ke seluruh negara Timur Tengah, melintasi Afrika Utara, dan menjadi beberapa bagian Asia. Dan yang terakhir ada Asian Values atau nilai-nilai Asia. Selama tahun 1980-an dan 1990-an misalnya,
Gagasan yang disebut nilai-nilai Asia semakin populer, didorong oleh munculnya Jepang sebagai negara adidaya ekonomi dan keberhasilan ekonomi harimau Hong Kong, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.